sebelum kita mulai acara webinar hari ini, saya akan membacakan tertib acara, yaitu yang pertama pembukaan oleh MC dengan saya di kita, dan selanjutnya ada doa yang dibacakan oleh Bapak Tri Abdi Syahputra SPD, yaitu Bapak Guru Agama Islam dari SMA Swasta Primbana Medan. Selanjutnya ada kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta Primbana Medan, mungkin akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolahnya dengan Bapak Jendri Napito SPD. Selanjutnya di acara inti akan dilanjutkan oleh para narasumber, yaitu Bapak Jani Baskita Ginting, Ibu Maria Silaen, dan Ibu Lina Vini Dewi Malau. Nah, selanjutnya nanti setelah acara materi ada sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Selanjutnya ada refleksi materi ya dari audiens. Juga dilanjutkan dengan closing statement oleh narasumber dengan Bapak Jani. Setelah itu kita melakukan foto bersama dan penutup. Selesai. Jadi nanti setelah dimulai, kami akan mengirimkan link absensi di kolom chat. Silakan Bapak Ibu nanti mengisi absensinya. Baik, tidak mengulur waktu, jadi kita langsung masuk ke acara doa supaya materinya akan segera disampaikan. Untuk Bapak Tri, bagaimana Pak? Sudah siap? Bapak Tri, belum di-unmute Pak mic-nya. Udah. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Sebelum kita memulai webinar ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan izinkanlah saya membawa doa menurut ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan sa'ilin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, dengan mengucapkan puji syukur kepadamu pada siang hari ini, rahmatilah dan karuniailah kami dalam melaksanakan kegiatan webinar budaya positif ini ya Allah. Ya Allah, ya Arhaman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah membuat kami semua, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyemangat, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, ya Allah, sehingga kami bisa bekerja sebagai seorang yang profesional dan profesional yang baik, tekun, dan sebagai wujud kami mengabdi kepada nusa dan bangsa. Ya Allah, berkahilah segala ilmu-ilmu kami yang bermanfaat bagi kami dalam menjalankan kehidupan di dunia, dan berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarkan luas ilmu yang telah kami dapat, ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada webinar ini segala kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dalam mengikuti webinar ini, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan kami, segarkanlah pemahaman kami, ya Allah, agar kami dapat memetik hikmah yang dapat kami ambil dari webinar ini, ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa-dosa seluruh orang yang telah mendahului kami. Ya Arhaman Rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Tri. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Bapak Jenri Napitu pada Bapak. Apakah sudah bergabung Zoom ini, Pak? Bapak. Selamat Pak Guru. Baik, baik pada Bapak Jenri Napitu, kami persilakan, Pak. Kembali saya ulangi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang untuk Bapak Ibu guru hebat, terkhusus kebetulan tadi itu berpesan ada kepentingan sehingga saya menggantikan tadi yang adalah yang akan kita terapkan di sekolah, baik itu. Oke, baik Bapak Ibu. Maaf untuk gangguannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara inti, di mana di sini, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama para narasumber kita hari ini. Yang pertama itu ada Bapak Janibas Kita Ginting, yaitu guru dari SMA Swasta Primbana Medan, mata pelajaran biologi. Boleh Bapak? Ya. Oke, biar tahu Pak orangnya. Oke, terima kasih Ibu Tata. Oke, Salam kenal selanjutnya. Bapak Ibu guru semuanya. Oke, Pak. Oke, selanjutnya ada Ibu Maria Silaen. Ibu ini adalah guru PKWU di SMA Negeri 4 Medan. Boleh disapa, Ibu Maria? Selamat siang, teman-teman. Oke, baik. Yang selanjutnya ada Ibu Lina Vini Dewi Malau, yaitu guru SMK Negeri 6 Medan. Ibu ini mengajar ekonomi akuntansi. Boleh disapa, Ibu? Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Baik, setelah ini saya akan menyerahkan acara kepada Ibu Maria Silaen selaku narasumber untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Maria, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Tata. Sebenarnya saya bukan bawa materi langsung, tapi kita mau ice breaking dahulu. Jadi biar nambah semangat, kita ice breaking dahulu ya, teman-teman, Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini, saya akan menyebutkan suatu benda, nanti orang yang saya panggil akan menyambung nama benda tersebut dengan nama huruf akhirnya. Contoh, saya bilang tas, saya sebutkan misalnya Bu Lina Malau, berarti Bu Lina Malau harus menyebutkan huruf akhir dari S benda yang berawalan dari huruf S, gitu. Kita coba ya, teman-teman. Oke, saya coba. Tas, ayo Bu Lina. Sepatu. Oke, Pak Jadi. sip, gitu. Jadi nanti kita sistemnya berantai ya. Kita sebut satu benda, yang lain sebutkan benda yang awalannya itu dari huruf akhir kita. Oke? Kita mulai ya. Apa dari M ya? Iya. Fokus Bu. M susah. M.
Banyak, Bu. Ayo, Bu. Bu Neti. Maria. Ica. Ayo bantu dong. Bu Neti nggak fokus ya. Oke, saya ganti ke siapa ya? Oke. Saya ganti es krim Pak Jandri. Es krim Pak Jandri. Ini star Pak Jani. Oke. Apa ya? Ya, Pak Jani, tunjukkan pesonamu. Roda. Oke, lanjut lagi Pak. Ke siapa, yo? Ibu Tata. Ayo Bu Tata, huruf A. Api. Lanjut Bu Tata. Api. Lanjut, yang lain. Pilih satu. Ibu Ina. Bu Api. Ikan. Oke, lanjut Bu Ina. Ibu Mindo, nggak ada ya? Oke, saya ganti. Oh, ada Ibu Mindo, silakan. Ada saya ada. Iya, Apa tadi ada, terakhir ada. ikan ya? Iya Bu, iya. Nasi. Oke. Iya, ternyata semua udah fokus ya terhadap webinar kita kali ini. Nah, boleh tepuk tangan dong untuk semuanya. Ternyata udah fokus. Oke, nah kita sekarang akan memulai acara inti kita. Saya tadi akan telah membawakan materi ice breaking, maka materi pertama akan dibuka oleh Pak Jani Baskita Ginting. Silakan Pak Jani. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Maria yang sudah menyampaikan, mempraktekkan ice breaking-nya ya. Luar biasa ya, hampir kurang fokus tadi saya. Oke, baik. Jadi sekarang kita masuk kepada bagian dari presentasi kami ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya pada seluruh Bapak Ibu yang memberikan waktu kepada kami. Dari kami bertiga CGP di sini untuk memenuhi kebutuhan kami dalam hal melaksanakan tugas aksi nyata kami di dalam pendidikan guru penggerak. Jadi saya akan langsung aja kepada presentasi dari saya. Gimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Bu Maria? Sudah, Bu Tata? Oke, baik Sudah, ya. Pak. Ya. Ya, jadi ini adalah PPT yang sudah kami sepakati dari kami bertiga, CGP, yaitu Ibu Maria, Ibu Lina, dan saya sendiri, yang kami akan coba jelaskan kepada Bapak Ibu guru seluruhnya yang hadir pada webinar saat ini. Ya, jadi mohon izin kami untuk menyampaikannya. Yang pasti di dalam penyampaian kami hanya diberikan kesempatan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti kami lebih hebat, bukan berarti kami juga sudah lebih mampu, tetapi ini adalah kita sama-sama untuk saling memotivasi di antara kita agar pendidikan kita ya, khususnya di Indonesia ini kepada peserta didik dapat lebih maju lagi. Jadi sesuai dengan webinar yang sudah ditampilkan ya kepada Bapak Ibu, bahwa judul kita ini adalah budaya positif. Di dalam mempraktekkan menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ada beberapa konsep inti ya Bapak Ibu ya yang menjadi poin penting di
di dalam kita nanti menerapkan budaya positif. Yaitu yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus bisa nanti memperbaharui bagaimana sebenarnya paradigma belajar tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif. Jadi ada nanti perbedaan antara disiplin dengan disiplin positif. Kemudian adalah nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep inti yang harus kita terapkan Bapak Ibu di dalam kita mempraktekkan budaya positif, terkhususnya di dalam sekolah ataupun di dalam kelas. Kemudian, hal-hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu di dalam pembelajaran paradigma baru, yaitu adalah pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan kurikulum yang sudah disesuaikan oleh pemerintah. Jadi ini adalah merupakan suatu kecocokan antara budaya positif dengan adanya profil pelajar Pancasila. Karena di dalam profil pelajar Pancasila, di situ terdapat merdeka belajar. Sehingga nanti ada kesinkronan antara pembelajaran paradigma baru dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam setiap murid di dalam pendidikan di sekolah. Jadi para peserta didik itu tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang sama-sama sudah kita ketahui ya Bapak Ibu, beberapa poin yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila ada 6. Ada 6. Yang pertama itu adalah kepada Yang Maha Esa, mulia. Kemudian yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Kemudian bergotong mandiri, kreatif, berdris. Jadi dalam sejalan, seiring dengan pembelajaran paradigma baru. Tentang teori kontrol. Ini yang mungkin perlu juga nanti kita sama-sama atau kita luruskan bahwa ketika kita sebagai guru yang orang yang lebih dewasa, kita janganlah kita membuat sebuah miskonsepsi terhadap kontrol kepada siswa kita. Artinya, ketika kita sebagai guru ataupun orang yang dewasa, di sini kita jangan memaksa, Bapak Ibu. Kemudian di dalam ilusi guru mengontrol murid, kita juga bisa jangan membuat semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa kritik membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, jadi ketika kita mendapatkan suatu kesalahan, ya, kesalahan kepada siswa, maka kita jangan menjadikan kepada siswa itu sebuah penekanan kesalahan. Ini nanti akan diperdalam lagi oleh pemateri berikutnya dalam peran kontrol seorang guru yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Lid. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi teori kontrol yang sebelah kanan, bagian yang tabel pada sebelah kanan, inilah yang akan kita upayakan untuk kita terapkan di dalam setiap tindakan kita kepada peserta didik. Bahwa dalam setiap kebutuhan seorang murid ataupun siswa,
itu kita nyatakan adalah berbeda. Jadi tidak sama kebutuhan setiap murid. Kemudian bahwa setiap murid memiliki karakter ciri masing-masing. Artinya ada gambaran yang berbeda yang dimiliki oleh setiap siswa. Kemudian Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik atau tidaknya perilaku yang dimunculkan oleh peserta didik itu semuanya memiliki yang namanya tujuan. Nah, kemudian mengenai kontrol diri. Mengenai kontrol diri itu juga nanti kita akan perdalam ya pada penjelasan yang berikutnya Bapak Ibu. Bagaimana peran kontrol diri ini? Inilah nanti yang ada hubungannya nanti ketika kita sudah mampu mengontrol diri ataupun peserta didik mengontrol diri, maka inilah yang disebut dengan pengontrolan yang berasal dari internal atau intristik. Kemudian orang rasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan serta kemudian yang berikutnya di Bapak Ibu. Jadi belum kembali yang kontrol ini Bapak Ibu. Ada suatu penggambaran kita bisa membuat dalam sebuah genggaman Bapak Ibu. Kita memegang sebuah suatu benda di tangan kanan kita. Kemudian benda ini adalah benda yang sangat berharga. Benda yang sangat kita sayangi. Benda yang harus kita jaga dengan baik. Nah, kemudian ada orang lain yang akan mengambil benda yang kita jaga dan kita sayangi, yang sangat berharga tadi Bapak Ibu, untuk mengambil benda tersebut dari tangan kita. Nah, apa yang kita lakukan reaksinya Bapak Ibu? Jadi reaksi yang kita lakukan dalam genggaman yang tentu akan bervariasi. Jadi maknanya apa Bapak Ibu? Ketika benda yang ada di dalam genggaman ini bisa kita atau kita pertahankan, itu semuanya ada kontrolnya pada diri kita. Itulah yang pemahaman yang bisa kita tangkap Bapak Ibu dalam sebuah teori kontrol. Jadi artinya apa yang mau kita berikan atau apa yang mau kita ada kan tadi Bapak Ibu disiplin dengan disiplin positif itu berbeda Bapak Ibu. Kalau disiplin itu dia yang didapat dalam hasilnya itu biasanya dalam jangka pendek. Tetapi ketika kita mampu melakukan sebuah disiplin positif, maka efek yang ditimbulkan itu nanti akan bisa dalam jangka waktu yang lebih lama. Itu perbedaan antara disiplin dan positif Bapak Ibu. Jadi arti disiplin positif di sini adalah kita tidak memberikan sebuah iming-iming. Ataupun kita tidak membuat sebuah hukuman. Ataupun juga kita tidak membuat sebuah reward, hadiah terhadap apa yang kita sudah tetapkan di dalam disiplin itu. Itulah disiplin positif. Jadi disiplin positif ini lebih condong kepada apa tujuan mulia. Tujuan mulia pada diri seseorang. Itu yang mau kita arahkan Bapak Ibu.
Jadi peserta didik itu melakukan sebuah disiplin positif, bukan disiplin. Jadi demikian ya Bapak Ibu, pemaparan yang bisa saya sampaikan. Karena waktu kita juga dibatasi, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada tahap sampai slide 6. Untuk selanjutnya, slide 7 dan berikutnya, saya akan kembalikan kepada Ibu Lina. Mungkin lewat dari melalui Ibu Maria ya, atau langsung atau gimana, Bapak Ibu? Oke, Langsung saja Pak, langsung kepada saja ya. saya. Ya, silakan Ibu Lina. Iya Pak. Eh, langsung kita pakai slide Bapak aja ya. Saya minta bantuan Bapak untuk menurunkannya daripada saya buat. Siap. Oke, mohon bantuannya ya Pak Jani. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya lanjutkan dengan nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan yang kita buat di sini adalah kebajikan yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Kita mengharapkan siswa kita itu memiliki beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, memiliki jiwa mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah target kita, yaitu menjadikan pelajar yang memiliki profil Pancasila. Yang kedua adalah Ibu Primary Years program, yaitu PYP. Kita mengharapkan siswa memiliki toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan satu lagi contoh nilai kebajikan yang kita harapkan adalah pelajar kita memiliki keterampilan hidup atau life skill, di mana mereka dapat dipercaya, memiliki lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Selanjutnya, Pak Jani. Ya. Lima kebutuhan dasar manusia. Pak Jani. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Manusia membutuhkan yang namanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Setelah kebutuhan bertahan hidup, manusia juga membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itulah kebutuhan kasih sayang. Siswa kita diharapkan memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, memiliki prestasi, dihargai, diakui, dan didengar. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia akan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu adalah keinginan untuk memiliki pilihan, di mana mereka bisa mencoba-coba, berhasil, gagal, dan keinginan untuk mandiri, bermain, dan tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Pak Jani. Oh ya, kita masuk ke motivasi perilaku manusia, Pak Jani. Oke, motivasi perilaku manusia itu ada 2, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar, daripada diri orang itu sendiri, yaitu keinginan menghindari yang namanya hukuman dan keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Itu adalah keinginan motivasi yang berasal dari luar. Selanjutnya ada motivasi yang namanya motivasi intrinsik, yaitu keinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, keinginan untuk dihargai
Iya, Bu Lina mungkin sepertinya gangguan jaringan ini Bu Maria. Iya benar Pak. Apa kita tunggu dulu atau gimana? Oke, baik. Ya, mungkin kalau kita menunggu Ibu Lina, kita tidak tahu ya kapan Bu Linanya bergabung. Jadi saya lanjut ke membaca presentasinya ya, Bu Maria ya. Baik Pak. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanan dari jaringan yang ada, mungkin dikarenakan kondisi cuaca yang sedikit agak mengalami gangguan pada jaringan Bapak Ibu ya. Jadi seharusnya ini adalah bagian dari Ibu Lina. Jadi saya yang harus untuk mengcovernya ya, untuk melanjutkan presentasi. Baik Bapak Ibu, kita masuk bagian yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di dalam hal hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah ketiga hal yang akan kita buat langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk kita bisa mengubah motivasi dari perilaku. Tetapi ternyata di dalam hal hukuman, ya, hukuman dan konsekuensi, hal yang paling tepat di dalam sebuah mengubah perilaku manusia itu adalah bagian yang disebut dengan nama restitusi Bapak Ibu. Ya, jadi nanti di dalam restitusi ini dia akan kita perjelas lagi dengan menggunakan restitusi segitiga. Restitusi segitiga ini nanti yang akan ditampilkan oleh Bu Maria dalam bentuk video. Ya, jadi dalam bentuk video inilah nanti akan kita nampak di situ apa langkah-langkahnya. Langkah yang membentuk sebuah segitiga. Makanya disebut dia sebagai restitusi segitiga. Demikian ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada beberapa poin yang menjadi posisi kontrol dalam sebuah guru kepada setiap murid peserta didik. Nah, ini kita boleh sama-sama berevaluasi atau kesalahan yang kita hadapi di dalam tindakan murid dalam kelas. Maka nanti di bagian kontrol yang mana kita lakukan? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Teman atau kita sebagai pemantau? Nah, ini nanti akan sama-sama boleh mencari sendiri pengalaman yang kita lalui akan terjadi dalam terhadap siswa. Kita sebut hukum hanya langsung membuat pada siswa, tidak akan tindak rusinnya hanya sebagai contoh rasa ya Apa sekali? oke. Ini tadi buat kalian pertama jadi kalian hukuman hukuman konstitusi hukum tidak sama tidak apa yang tidak hanya hukuman bersifat itu siswa ya siswa yang hukum. Nah ini ya sifat fisik bisa jadi oke. Yang bersifat fisik
perbuatan, sedangkan yang bersifat merusak daripada anak adalah ya sifat perkara. Selanjutnya, konsekuensi adalah akibat hasil atau pengaruh dari sudah dilaksanakan dan sudah disepakati sebelum, artinya sudah ada bila masalah adalah ini bukan konsekuensi konsekuensi belajar usia konsekuensi belajar. Selanjutnya institusi institusi adalah proses proses menciptakan bagi murid untuk bahan proses kolaborasi mengajarkan mencari sendiri. Lanjut 5 psikologi Pak Dev. Oke, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah hukum, kedua adalah merasa bersalah pada yang ketiga guru menjadi bagi guru menjadi manajer, dan yang kelima guru pemantau siswanya. Selanjutnya contoh penerapan yang pertama yang kita ambil adalah bila siswa tidak memberi lengkap acara daerah. Tipe bila tidak memberi lengkap diberikan hukuman menghormat bendera sama satpam, ya, posisi kontrol sebagai hukum. Yang kedua adalah posisi kontrol merasa bersalah. Guru akan mengucapkan kali-kali harus memberitahu kamu saja yang mengecewakan ibu. Itu adalah kalimat pemberitahuan bersalah kepada siswa. Selanjutnya posisi kontrolnya adalah posisi kontrol teman. Kalau posisi kontrolnya sebagai teman, maka kalimat guru adalah dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Tidak apa-apa, nanti jangan sampai berubah seperti ini lagi ya. Posisi roles sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman yang biasanya diucapkan guru adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu setelah kamu atributnya dan jangan diulangi lagi. Itu adalah posisi sebagai tahu. Ya, Pak Jadi. Sudah, Bu. Belum ya dia. Adalah Oh, posisi kelima sebagai manajer, yaitu yang saya berikan manajer ke siswa adalah apa yang tahu kira-kira bagaimana perbaikan. Jadi saya kan menyesal setelah salah saya tidak ribut, tapi kita menyerah kembali. Saya solusi kepada si yang akan menyelesaikan yang tidak lengkap. Jadi adalah solusi sebagai manajer. Selanjutnya untuk kita sama-sama bagus berkarya, mohon banyak apakah sama saat memberitahu ini ada kamu pernah lakukan hanya seperti tidak pernah lakukannya, maka kita masuk pada posisi apa yang bisa dilakukan. Ada ibu ya ibu seperti ibu mana kasih kepada itu Bu Purnama itu dijawab karena benar lakukan Bu Purnama itu. Saya tidak kenal itu di mulut
Bu Purnama itu, Bu Purnama itu, nggak dengar Bu Purnama itu. Ya, kepada Ibu Mindo, boleh saya tanyakan kalau misalnya kalian pernah buka Yo, kontrol, Bu Purnama, merasa bersalah karena kalimatnya kamu Iya tidak betul. benar, kamu tidak telah ya, kemudian hukumnya benar-benar salah kan dia masuk ke dalam hukum kalau hukumnya ini oh, ya, mana Kita sih. Oh, udah nggak connect. naik dari Ibu Marianya Bapak dikontrol ya. Bu. Bisa, Bu. Sinyal. Untuk Teman, Bu, ya. Teman ya. Pak, iya Pak, kali Pak, dia ke teman, karena namanya mengajar ya kan Pak, benar sekali. Yang terakhir ada tidak Kak, tidak melakukan tugas. Nah kalau ini sudah Ibu, oh, ini ada dalam kalimat, berarti ada konsekuensi di dalam kalimat. Jika tidak mengerti tugas, Mbak, tidak akan dapat nilai. Ini adalah pemantau. Oke, selanjutnya Pak Jani. Ke yang kelas. Mengapa kita menyebut yang ini adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau dalam keyakinan itu adalah motivasi siswa, motivasi yang positif, sehingga siswa memiliki kehendak dan diri untuk melakukannya. Keyakinan kelas itu dinilai universal, keselamatan dan depan. Kalau kelas sesuatu yang dia agak lebih keras, sehingga sifatnya kalau misalnya tidak diikuti maka akan mendapatkan hukuman. Itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya yang bisa saya papakan yang terakhir, bagaimana membentuk keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, dia berbentuk berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk tahan yang positif. Keempat, sedikit saja, jadi tidak perlu panjang sekali. Keyakinan kelas akan mudah diingat oleh peserta didik. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas, sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, cara pembentukan keyakinan kelas adalah sama-sama oleh sekolah kelas didirikan untuk memiliki keyakinan kelas. Inilah yang bisa saya sampaikan dari saya. Selanjutnya untuk segi tiga sih saya akan dari Umri. Terima kasih atau Kak Janin. Halo Bapak Ibu. Ibu. Sekarang Ya, siap. segitiga restitusi ya. Iya, Bapak Ibu. Suara saya putus-putus, Bu. Iya, Bu Maria. Terus putus sama saya. Bisa
Halo Pak, aduh maaf, Iya, jaringan Oke, muncul. putus-putus. iya. Silakan. Langsung aja. Heeh. Iya, langsung Bu Maria. Saya bentar ganti jaringan ya Pak ya. Udah hidup lampu soalnya di sekolah saya. Oke, Bapak Ibu, sudah dengar? Diskusi adalah di suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi setiap kesalahan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diselesaikan, sehingga menjadikan mereka adalah pribadi yang mandiri. Yang pertama dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Tahap pertama adalah validasi tindakan yang salah. Halo Bu Setelah Lina. kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan daripada siswa tersebut. Ya, Bu Maria, sudah bisa Bu Maria? Sorry, Hilang maafkan lagi. saya. Oke. Susah ya. Ya, tidak apa-apa, Bu Maria. Susah kali Bu Maria berkat hujan. Nah, macet lagi nih. Hilang lagi Bu Marianya. Oh, masih muncul lagi. Ibu Maria bisa lanjut aja langsung ke video restitusinya. Oke, saya lanjut ya ke Iya, Bu. Berarti saya stop dulu ya. Iya. Iya, Pak. Oke, silakan Bu Maria. Pagi Joanna, gimana kabar kamu hari ini? Nah, sehat. Jadi Joanna, saya memanggil kamu kemari karena saya mendengar informasi dari ketua kelas kalau kamu sering membolos. Benar atau tidak? Benar. Nah, sudah berapa kali, Nak? Sudah 4 kali, Bu. Baiklah, 4 kali ya Joanna. Memang semua orang pernah melakukan kesalahan. Dan yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Mari kita cari solusinya ya Jo. Baik, Bu. Baik, kamu membolos itu pasti ada penyebabnya. Bisa nggak Joanna kasih tahu ke Ibu apa penyebabnya? Jadi, Bu, saya kebetulan terlambat. Seringnya kebetulan di hari Sabtu. Dikarenakan terlambat bangun karena malam itu saya membantu ibu saya jualan di pasar. Dan itu kebetulan selalu dengan pelajaran PKWU. Sebenarnya saya datang ke sekolah itu, tetapi duduk di kantin dan saya tidak pernah melakukan tugas saya, Bu, karena tidak sempat mengerjakannya. Oke, baiklah Joanna. Dengan membolos itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kedisiplinan. Nah, menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Bu, karena itu membuat saya belajar untuk selalu menghargai waktu dan juga mentaati peraturan sehingga bisa bermanfaat ketika saya bekerja pulang. Benar sekali Jo, menghargai waktu yang sangat penting, seperti menghargai orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menghargai waktu, maka pekerjaan yang kita lakukan akan cepat selesai. Kemudian kita belajar peduli dengan orang-orang di sekitar kita, dengan lingkungan kita. Iya, Bu, saya selalu sudah sering membolos. Saya mohon maaf ya, Bu. Baik, saya sangat menghargai permintaan kamu ya Joanna, dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi ya. Iya, Bu. Nah, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak mengulangi
keterlambatan tadi dan membolos tadi dan juga mengerjakan tugas? Saya akan berusaha mengerjakan tugas pada saat tugas itu diberikan sehingga tidak akan menumpuk, dan saya akan berusaha secepat mungkin menyelesaikan pekerjaan, membantu orang tua berjualan di pasar sehingga saya dapat bangun tepat waktu dan tidak lolos lagi. Oke, itu janji kamu ya. Ibu akan berkomunikasi dengan orang tua kamu dan wali kelasmu untuk kamu tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut. Nah, sekarang saya harap kamu dapat menyelesaikan semua tugas yang tertinggal ya Joanna, dan dapat mengumpulkannya besok. Bisa tidak Joanna? Bisa Bu, baik Bu, akan saya laksanakan. Oke, begitu saja ya Joanna. Tetap semangat dan selalu belajar dan selalu ingat untuk mentaati apa yang telah disepakati bersama. Silakan kembali ke kelas Joanna. Baik Bu, bisa ya Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya jelaskan aja secara singkat mengenai segitiga restitusi ini. Dengar suara saya Pak Jani? Bisa Bu, jelas. Oke. Bu, jelas Bu. Jadi segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, kita bersikap sebagai guru yang posisinya di mana sebagai posisi manajerial, di mana kita berusaha menuntun murid untuk mengakui kesalahannya dan menuntun mereka mencari solusi sendiri, seperti itu. Nah, di dalam video saya tadi terpampang seorang murid yang bernama Joanna. Sering dia tidak masuk pada pelajaran hari Sabtu kebetulan karena dia membantu orang tuanya sampai malam berjualan di pasar malam, sehingga dia tidak mengerjakan tugas untuk besok paginya, yaitu hari Sabtu. Dan kebetulan mata pelajaran saya dia jarang masuk. Oleh karena itu kita memanggilnya dengan menyelesaikannya secara segitiga restitusi yang dijebarkan oleh Ibu Lina tadi, dan dia akhirnya mengambil kesimpulan untuk bangun cepat dan lebih cepat lagi berusaha untuk membantu orang tuanya lagi menyusun jadwal sehingga dia tidak akan terlambat untuk besoknya ke sekolah, seperti itu. Jadi seharusnya misalnya orang tuanya jam 11 selesai jualan, maka di jam 10 dia sudah berusaha membantu orang tuanya untuk menyelesaikan semua apa yang bisa dikerjakannya, sehingga dia tidak memulai dari membantu orang tuanya itu di atas jam 11, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu untuk materi kami hari ini. Saya serahkan kepada Ibu Tata. Oke, baik. Terima kasih para narasumber untuk materinya hari ini. Kita buka sesi tanya jawab ya untuk 3 orang. Raise hand ya, supaya saya bisa lihat. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu jangan lupa mengisi absensi di link yang sudah saya share di kolom chat. Oh, isinya di link ya Bu ya, bukan di kolom chat ya? Bukan Pak, itu kan saya ada ngasih link di kolom Oh ya. chat, silakan diklik dulu linknya baru isi absensi. Oke, oke. Oke, gimana? Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu atau sudah paham semua nih karena para guru-guru yang udah menerapkan kurikulumnya di Baik Bu, sekolah? ini saya mau bertanya. Oke, kepada Ibu Mindo. Bu, kedengaran suara saya?
Kedengaran Bu, silakan Ibu mau Dengar bertanya Ibu. kepada narasumber yang mana, Iya, silakan. saya ingin bertanya sedikit. Ini adalah mengenai bagaimana kita sebagai guru posisi kita di sekolah begitu ya. Ada posisi tadi sebagai pemberi hukuman, itu ya tadi materi yang disampaikan ya. Ada sebagai membuat merasa bersalah. Ada 5 tadi ya. Terakhir itu kita sebagai manajer gitu ya. Nah, dari semua kegiatan tersebut itu semua kan masalah apa namanya itu masalah budaya positif di sekolah gitu ya. Semua ya. Atau apa tadi ya? Iya, Bu. Iya. Nah, setelah yang saya mau tanyakan gini ya kan, karena kan kita sebagai guru di sekolah itu kadang kita tidak menyadari apa yang kita buat gitu kan, kadang lebih enaknya kita melakukan hukuman gitu ya. Anak terlambat langsung kita hukum, atau enggak kita marahin, atau kita buat merasa bersalah. Bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan lah, ini kan sekarang ya disampaikan berarti sudah dilaksanakan lah beberapa di sekolah. Kira-kira apa perubahan yang kita rasakan sebagai guru atau sebagai murid gitu? Itu yang mau saya tanyakan. Kira-kira perubahan besar apa yang bisa kita rasakan gitu? Karena kan ya, kalau kita memikirkan sebagai kontrol, kita memikirkan kata-kata aja mungkin bisa panjang. Anaknya sudah keburu gimana gitu. Tapi kalau memang kita apalah kira-kira perubahan yang kita rasakan gitu, yang terlalu menonjol setelah kalau kita melaksanakan ini, melaksanakan posisi kita sebagai di posisi manajer gitu misalkan. Karena kan memang kita tahu selama ini paling tinggi kita itu berada sebagai posisi teman gitu, paling tinggi di situ ya. Paling seringan penghukum, kalau nggak membuat bersalah, itu posisi kita paling sering kan. Ya, jadi kalau kita sampai kepada manajer ya, posisi manajer ya, posisi kontrol dalam manajer, perubahan apa sih yang kita rasakan sebagai guru atau sebagai dan perubahan pada siswa? Kira-kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mindo pertanyaannya. Boleh dibantu menjawab Bapak Jani atau Ibu Lina? Oke, untuk ini boleh saya jawab ya, Bu Tata. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Mindo yang luar biasa. Perubahan positif apa yang terjadi setelah kita melakukan budaya positif? Ya, Ibu Mindo adalah senior kita, guru penggerak di angkatan 5. Jadi pertanyaannya pun sesuai dengan status Ibu Mindo ya, Bu Mindo. Oke, terima kasih banyak Bu Mindo. Perubahan apa yang dirasakan Bapak Ibu setelah melakukan budaya positif, terutama adalah posisi kontrol sebagai manajer? Yang pertama adalah ada rasa nyaman pada guru dalam melakukan proses pembelajaran, karena siswa sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi itu kan dilakukan tadi Bu. Dari saya sudah cukup, Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu Mindo? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Kalau sudah berjawaban nggak ada di puasnya Bu, tapi terima kasih atas jawaban. Oh, nggak ada di puasnya ya. Oh, terima kasih Bang Bu Mindo. Baik, terima kasih Ibu Mindo. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Atau kalau tidak ada, kita lanjut di refleksi ya. Ini.
Oke, untuk refleksi juga diminta dari audiens nih, Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan refleksi kepada narasumbernya? Ini refleksi acaranya apa refleksi apanya ini Bapak Ibu? Acara Bu, ya dari Oh, acara ini webinar, gitu ya. ya webinar kita Bu, Oke. mulai dari awal Boleh saya buat sampai, refleksi? ya silakan Bu. Terima kasih. Kalau ada nanti gangguan sebentar-sebentar, mohon maaf ya. Posisinya di tempat apa ini sibuk ya. Eh, refleksi sangat luar biasa ya. Saya sangat memberikan apa namanya rasa penghargaan yang cukup bagus lah untuk Bapak Ibu yang sudah melaksanakan acara ini, karena memang acara ini cukup mengingatkan kita kembali sebenarnya kita harus bagaimana di posisi kita sebagai guru, posisi kontrol sebagaimana. Karena memang kita akui, kita mungkin tahu, tapi untuk melaksanakannya agak berat. Jadi terima kasih buat diadakannya seminar ini. Ya, ini adalah seminar yang cukup bagus. Nanti ke depannya Bapak Ibu yang sudah melaksanakan seminar akan lebih berkembang lagi untuk membuat seminarnya lebih baik lagi. Selanjutnya dengan adanya seminar ini tentunya ke depan saya sendiri ya ke depan akan meningkatkan posisi saya di mana gitu ya, posisi kita sebagai guru itu di mana, apakah kita itu sebagai belajar ke depan lagi bagaimana supaya kita melaksanakan apa yang lebih baik gitu ya. Jadi kami sebagai peserta dalam acara seminar ini cukup memberikan suatu apa namanya itu ya plus lah untuk Bapak Ibu lah yang sudah melaksanakan acara ini. Yang walaupun ada kendala ya, namanya kita dalam jaringan kendalanya ada di sana sini sehingga ada beberapa hal, memang jujur ada beberapa hal yang tidak bisa tersampaikan. Ada tadi beberapa hal yang terputus sehingga kami sebagai peserta jujur belum bisa nangkap di situnya walaupun karena memang terbatas waktu. Mungkin ke depan akan dibuat lagi seminar seperti ini supaya kita lebih banyak berbagi juga lebih bagus juga gitu. Kira-kira itu refleksi dari kami. Ya, terima kasih buat para narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih Terima Ibu kasih, Bu. Nido. Bagaimana, ada yang lanjut memberikan refleksi? Kalau tidak, saya akan menyimpulkan kegiatan webinar kali ini, Bapak Ibu. Ya, ya. Ini jam kelima aja. Izin Bu Tata. Oh, baik, Ibu Neti ya. Oh ya. Silakan. Refleksi hari ini adalah kayaknya budaya positif hari ini, kayaknya webinar kita ini sangat mantap ya. Dibawakan oleh Ibu dua cantik dan satu bapak yang ganteng. Jadi budaya positif ini sangat penting kita terapkan di sekolah karena kita diajarkan untuk menuntun anak dan menyelesaikan masalah sesuai dengan sesuai tadi yang diapakan, sesuai dengan restitusi segitiga yang tadi. Jadi kita tidak menghukum, nggak jadi orang yang mengatakan itu salah, itu benar, kita bukan. Tapi kita mengoreksi dulu, memvalidasi katanya. Ya, jadi kayaknya untuk refleksi hari ini kayaknya sangat webinar kali ini sangat bagus yang dibawakan oleh Ibu dan Bapak itu ya. Jadi kayaknya itu aja sih. Jadi kita diajarkan untuk lebih berbudaya positif di sekolah gitu. Terima kasih Bu Tata. Oke, terima kasih Bu Neti. Oke, selanjutnya saya ingatkan lagi Bapak Ibu jangan lupa mengisi link absensi ya. Mengisi absennya di link yang udah saya share di kolom chat. Nah, di mana
di webinar kali ini saya mau menyimpulkan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki profesionalitas dan sosial yang baik sehingga guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana peran dirinya yang menjadi manajer dan dapat menuntun murid-muridnya menjadi pelajar profil Pancasila serta mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan rintangan yang terjadi. Sebelum kita mengakhiri acara webinar hari ini, bolehkah semuanya mengaktifkan kamera? Ya, geografi. Supaya kita bisa foto bersama via jaringan. Berapa orang yang datang? Ya, banyak kan? Baik, saya mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu. Boleh diberikan senyumannya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, mungkin cukup sampai di sini webinar hari ini. Kalau ada yang kurang jelas dengan materinya, nanti boleh dihubungi para narasumber untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan untuk Bapak Ibu, semoga kita dapat bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Salam sukses semuanya. Saya undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. 12.41. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Baik ya? Baru istirahat kan? Iya. Kalau baru istirahat harus semangat. Kali ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Siapa yang pernah mendengar keyakinan kelas? Angkat tangan. Belum ada? Belum ada? Keyakinan kelas itu nama lain dari peraturan. Tahu peraturan kan? Di sekolah punya peraturan. Coba sebutkan satu peraturan di sekolah. Siapa yang mau angkat tangan? Oke, Isabel. Atribut sekolah harus lengkap. Apalagi yuk, angkat tangan. Kaos kaki tidak boleh di bawah mata kaki. Lanjut. Datang 7.15. Nah, itu semua contoh dari peraturan sekolah. Nah, sekarang namanya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas hanya berlaku di kelas ini saja, di kelas 12 IPA 1. Keyakinan kelas dilakukan dari kesepakatan kelas. Kalau tadi teman-teman mengatakan kalau contoh peraturan sekolah ada dilarang memakai kaos kaki di bawah mata kaki. Kalau keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Kata negatif apa aja? Tidak, jangan, apalagi? Tidak boleh, apalagi? Dilarang. Itu kata-kata negatif ya. Contoh peraturan, misalnya peraturan yang ada di dalam kelas ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Apakah itu keyakinan kelas? Tidak, karena kata-katanya negatif. Kalau yang mau positifnya gimana kita bikin? Bagus sekali. Apalagi contoh kalimat negatif yang berhubungan sama peraturan. Dilarang mencontek. Ya kan? Itu kata positifnya apa? Iya, jujur saat. Iya. Dilarang mengganggu teman. Menjaga ketertiban. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Jauhi narkoba. Nah, itu semua termasuk di dalam keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas nih, 12 IPA 1. Siapa yang membuat keyakinan kelas ini? Kalian semua sendiri. Oke, saya akan membagikan kertas untuk kalian membuat satu keyakinan kelas apa yang mau kita buat di dalam kelas ini. Satu aja. Dan ingat, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Oke, saya akan bagikan satu persatu. Nanti kalau sudah selesai semuanya, kalian akan menempelkan di depan. Selanjutnya kita saring. Mana yang pertama tidak boleh
tertulis supaya bisa kita seleksi keyakinan apa yang akan kita sepakati. Ayo, silakan menempelkan di sini.
Sinaga dari kelas 12 IPA 1. Hai, perkenalkan saya Farul Sinodike, saya dari jurusan IPA 1. Indonesia melaju, Indonesia maju, pelajar bahagia. Perasaan saya sangat senang. Sangat semangat. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting untuk dilakukan. Membuat kita menjadi murid yang lebih baik. Membuat saya menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Membuat saya bisa untuk membentengi diri saya dalam melakukan sesuatu dan membuat saya lebih disiplin lagi.